Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini berjumpa lagi dalam program film Aku Mengenai Istri. Saya akan menyampaikan Injil Kristus dengan tema ada rahasia di balik salib Kristus. Ada rahasia di balik salib Kristus. Yang pertama, salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang akan diselamatkan, tetapi kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 27. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 27. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah yang telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk bukan orang-orang Yahudi suatu kebodohan. Tetapi mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini penulis atau Rasul Paulus menulis tentang orang Yahudi dan hikmat bagi orang Yunani, di mana orang Yahudi mengkehendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi menganggap salib adalah suatu kebodohan, sedangkan bagi orang Yunani salib adalah batu sandungan bagi mereka yang akan binasa. Demikian kita saudara, apakah yang kita temukan, apa yang kita pahami ketika mendengar berita tentang salib Kristus atau kematiannya? Sekarang ini kita sudah melihat, kita sudah
mendengar orang-orang di luar sana, baik Muslim maupun Kristen, kantong Kristen pun menghina salib, menghina pengorbanan Yesus. Karena bagi mereka salib adalah suatu kebodohan, sehingga mereka berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia harus mati di kayu salib? Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia harus menderita? Bukankah itu suatu kebodohan bagi mereka yang binasa, yang akan binasa? Tetapi bagi saudara dan saya, ketika saya percaya kepada Yesus, saudara percaya kepada Yesus, salib merupakan kabar sukacita bagi kita. Salib adalah kekuatan Allah bagi kita, sehingga kita yang percaya melalui kematian Yesus di kayu salib, berita tentang pengorbanan Yesus di kayu salib adalah hikmat untuk saya dan saudara, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib Kristus adalah dasar kita untuk berlembaga. Salib Kristus adalah dasar kita untuk berlembaga. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa arti dari perkataan Rasul Paulus ini? Tokoh Rasul Paulus adalah tokoh yang sangat taat dalam menjalankan agama keyahudiannya sebelumnya, dan sangat taat menjalankan perintah hukum Taurat, sampai-sampai ia menganiaya orang Kristen pada saat itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia melihat Yesus Kristus dan mengalami pertobatan. Dia menjadi Rasul Kristus yang sukses mengabarkan Injil kasih karunia. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia telah diselamatkan oleh karena anugerah Allah lewat kematian Kristus Yesus di kayu salib, sehingga tidak ada dasar bagi Paulus bermegah pada dirinya sendiri, tetapi Paulus menjelaskan bahwa hanya salib Kristus sumber atau dasar dia untuk bermegah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
yang telah memperoleh keselamatan Allah. Sadarilah itu bukan hasil bersama. Jangan ada yang bermegahkan diri. Kita diselamatkan. Kita pasti selamat. Itu bukan dengan kekuatan kita, bukan karena ketekunan kita, usaha kita untuk bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi karya Yesus Kristus yang telah memilih kita supaya kita diterima dan diselamatkan. Itulah anugerah yang diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang berdosa. Maka melalui kematian yang di kayu salib, karena tanpa Yesus, tanpa kematian Kristus Yesus di Golgota, kita pasti masuk neraka kalau tanpa Kristus, masuk neraka kalau tanpa salib Kristus. Tapi kita bersyukur, kita yang percaya kepadanya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka kita beroleh hidup kekal, keselamatan Allah dari salib Kristus. Karena Kristus telah disalibkan bagi dunia. Penyaliban Kristus adalah untuk menyalibkan manusia lama kita. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar kita tidak menambahkan diri lagi kepada dosa. Saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi, ketahuilah bahwa kita turut disalibkan bersama Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita mati bersama Kristus di dalam Kristus. Manusia lama, saya dan saudara, dan kita turut dihidupkan kembali di dalam kebangkitannya di hari ketiga. Kita dihidupkan kembali menjadi manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. Jadi kekristenan bukanlah usaha manusia untuk mematikan kedagingan. Kekristenan bukanlah usaha manusia untuk mematikan dosa, mematikan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidupnya, kuasa-kuasa kejahatan dalam hidupnya. Tetapi saat kita menerima Yesus, kita telah disalibkan. Tubuh dosa kita telah hilang kuasanya pada saat Yesus dikuburkan. Kita dikuburkan dalam baptisan, dikuburkan dalam penguburan Yesus, dalam baptisan Roh Kudus, dan dibangkitkan kembali
di hari ketiga dihidupkan kembali, sama seperti Kristus hidup dari antara orang mati. Kita bangkit dan hidup menjadi ciptaan yang baru, manusia baru. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kematian Yesus dan penyalibannya satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar pengkhotbah atau pembicara atau pendeta di YouTube mengatakan Yesus mati 2 kali? Wow, bukankah itu suatu kebodohan bagi dia? Jelas Alkitab mengatakan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Tapi ada waktu itu hamba Tuhan yang mengajarkan Yesus mati 2 kali. Yang pertama, dia dibunuh oleh Bapa. Ya, sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus dibunuh oleh Bapa. Lalu setelah dia menjadi manusia, hidup dalam dunia, kemudian menyerahkan dirinya, dia mati di kayu salib, ya, sebagai puncak dari keselamatan. Tidak, itu sesat, itu ajaran sesat, karena Yesus hanya mati sekali dan hidup untuk selama-lamanya, bangkit kembali dari kematian. Pada saat itu juga kita turut disalibkan 1 kali selama-lamanya, dan kehidupannya, kebangkitannya, ya, adalah kehidupan baru kita. Karena itu kita tidak menyerahkan hidup kita lagi untuk dosa, tetapi serahkanlah hidup kita untuk Allah, bagi Allah. Kristus mati sebagai bukti kasih Allah ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika Yesus mati waktu kita masih berdosa.
Yesus Kristus datang membuktikan bahwa Allah adalah kasih, dan kasih Allah tidak bisa terbukti, tidak akan terbukti dan terungkap tanpa pembuktian. Jadi kasih itu perlu bukti, dan Allah membuktikannya. Apakah bukti kasih Allah kepada orang berdosa? Yaitu Yesus mati di kayu salib karena kasihnya yang besar. Jadi saudara dan saya mengalami kasih Allah, menerima kasih Allah, bukan ketika kita baik, bukan ketika kita masih berbuat baik, rajin ke gereja, rajin beribadah, beramal. Justru ketika kita masih bergelimang dosa, hidup dalam dosa, maka kasih itu diserahkan, diberikan melalui kematiannya di kayu salib di Golgota. Lalu bagaimana untuk menerima karya salib Kristus yang telah terungkap dan terbuka itu? Pertama, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus 1 ayat 18-27. Salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. The cross is the power of God that saves. Jadi salib adalah keselamatan dari Allah. Salib jalan untuk keselamatan. 2. Salib adalah dasar kita bermegah. Galatia 6 ayat 14. The cross is your basis for boasting. Jadi kita bermegah bukan kepada usaha agamawi, kekuatan kita, sehingga kita masuk ke surga. Tidak ada dasar kita bermegah kepada kekuatan kita atau ritual agamawi kita supaya beroleh hidup kekal, supaya masuk surga, selain salib Kristus yang adalah dasar untuk bermegah. Ketiga, penyaliban Kristus adalah penyaliban atas manusia lama kita, menyalibkan manusia lama kita. Roma 6 ayat 6. The crucifixion of Christ was to crucify the old man. Lalu apa yang dapat kita terima, simpulkan dari firman ini? Rahasia salib dan penyalibannya telah diungkapkan dan dibukakan, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita beroleh kehidupan dan menyelamatkan kita dari penderitaan akibat dosa,
sehingga kita yang seharusnya mati dan menderita di neraka kita mengalami pemulihan dan kemerdekaan. Bukan hanya itu, salib Kristus sebagai bukti bahwa manusia lama kita di dalam Adam telah disalibkan dan mati bersama Kristus, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, hidup yang baru dan diberkati serta berkemenangan oleh anugerah Allah.